Ini ada nih si Isnen, ya kan, udah azan subuh masih aja main gaplek, main duit lagi, ya kan, udah gitu kalah, ya kan, kalah, dia bawa sarung, dia bangun, Nen mau kemana Nen? Mau ke masjid. Ngapain? Cari modal. Bulu ke masjid nyari modal Nen. Iya, kok ke masjid dari modal Nen? Ngambil sendal yang bagus, Masya Allah, ya kan, mindik dia di masjid, ya kan, masjidnya Masjid Muhammadiyah lagi, ya kan, begitu Masjid Muhammadiyah ada Pak Haji Yadi lagi, ya kan, ini anak reman nih, ya kan, hei Nen ngapain lo? Saya mau sholat Pak Haji. Beneran mau sholat? Iya Pak Haji. Mau sholat apa? Mau sholat subuh. Nih aneh bawa sarung. Iya, kebetulan dia bawa sarung supaya nggak digigit nyamuk, ya kan. Kalau bener lo mau sholat subuh berapa rakaat Nen? Isnen nggak pernah sholat subuh, ya kan. Boro-boro sholat subuh, yang lain nggak pernah, main asal jawab. 3 Pak Haji. Wah 3. Langsung digetok sama Pak Haji. Dasar lo, ya reman, ya kan. Mau maling sendal lo, ya. Akhirnya Isnen pulang ke teman-temannya. Di situ ada teman-temannya, ada Andra, ya kan, iya, ada Palala, ya kan, iya, teman-temannya. Nen kenapa lu pala lu benjol gitu? Gua digetok sama Pak Haji. Ngapa masalahnya? Gua bilang ketangkep, katanya mau ngambil sendal. Gua bilang mau sholat subuh. Kalau sholat subuh ditanya sama Pak Haji berapa rakaat. Lu jawab berapa? 3. Lu salah Nen, kata si Andra, ya kan. Emang berapa Andra? Seharusnya sholat subuh itu 2 rakaat. Marah-marah Isnen. Lu jangan celakain gue Andra. Gue jawab 3 aja gue digetok, apalagi 2 yang sedikitan. Iya, preman nih, orang yang ingkar, ya kan. Parah, ya kan. Tapi akhirnya si preman jadi mantunya Pak Haji, ya kan. Iya, Pak Haji punya anak namanya Maimunah, Tini, ya Tini, ya kan. Iya, namanya Tini, ya kan, anaknya Pak Haji, ya kan. Iya, karena udah jadi mantunya Pak Haji, kata Tini gini, Bang, sholat dong Bang tuh berjamaah di masjid, gitu. Jangan di rumah melulu, kan udah jadi mantunya Pak Haji, kata gitu, kata istrinya, gitu, kata, emang sholat berjamaah gimana sih? Gampang, ikutin aja imam takbir, imam ruku kan. Wah sih, oke deh, ambilin sarung sana. Iya, ponakannya pakai peci, diambil pecinya. Rambutnya Isnen gondrong, bukan Isnen yang ini, Isnen preman. Kalau ini kan enggak, ya kan, dia mau orang beriman. Rambutnya gondrong, pakai peci ponakannya, ya kan. Ditungguin ada di depan masjid, ya kan, nyari imam, ya kan. Bapak imamnya, iya, ayo Pak, saya mau ikut berjamaah, ayo. Akhirnya si imam si reman ikut jadi makmum. Imamnya Allahu Akbar, reman Allahu Akbar, gampang ya jadi makmum, ya begitu. Waladhdallin, amin, ya kece, ya salat berjamaah. Begitu imamnya sujud, ruku, si preman ruku, itu pecinya ponakannya jatuh, rambutnya berurai karena panjang. Begitu sujud, ya rambutnya preman keinjak sama imam. Waduh, Allahu Akbar, si preman nggak bisa bangun. Kenapa? Rambutnya diinjak sama imam. Bagaimana nih caranya? Dia pernah dengar kalau ada kayak begitu bilang subhanallah, subhanallah, kata preman, ya kan. Si imam bingung, ngapa sih subhanallah, gua kagak salah ngape, ya kan. Dia duduk, si imamnya sakit tambah sakit, orang kedudukan, ya kan. Subhanallah, lebih kenceng lagi. Kenapa nih? Udah deg-degan aja imamnya. Kenapa? Reman makmumnya. Dia lihat, ya Allah, rambutnya keinjek, ya kan. Akhirnya begitu diri tambah keinjek, menjerit si remannya, subhanallah, gitu. Si imam udah diri ketakutan, bakal gue digebukin sama reman nih. Akhirnya dia kabur si imamnya. Melihat imamnya kabur, remannya malah kabur ngikutin imam, ya kan. Imam lari kenceng, dia kenceng. Imam lari pelan, dia pelan, ya kan. Wah, sampai masjid itu 7 putaran dikelilingin sama imam. Wah, si reman juga ngikutin. Akhirnya udah kecapean deh imam, biarin dah, gue mau diapain dia. Akhirnya dia jatuh, duduk di bawah pohon. Begitu ngeliat imam duduk di bawah pohon, si reman duduk di sebelahnya. Aduh, capek juga ya sholat berjamaah, kata preman begitu. Iya, emang apa masalahnya? Kata bini gua, kalau sholat berjamaah ngikutin imam takbir, imam lari, ya gua lari. Oh, jadi tadi lari ngikutin imam. Iya, kata bini saya begitu. Itu tenang aja, ini cuma pertama doang, ya. Istilah sekolah itu ada namanya apa?
pelonco, ya kan? Nanti besok-besok enggak ada. Oh gitu ya. Kalau besok begini lagi gue ogah dia sholat berjamaah. Iya, ya. Ini orang yang tidak berilmu, ya. Kenapa? Dia tidak berilmu, tidak belajar Al-Qur'an. Maka kata Allah, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kalian melaksanakan sesuatu tanpa disertai dengan ilmu. Jadi si preman tadi bukan, ya, orang kafir tadi, mereka dikasih tahu atau tidak dikasih tahu tetap tidak mau beriman. Kenapa? Hati mereka, mata mereka, pendengaran mereka telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Jadi yang pertama orang beriman, yang kedua orang yang ingkar. Orang yang beriman, ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Tapi kalau orang yang ingkar, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam. Yang ketiga kata Allah, golongan orang-orang yang munafik. Ini ada 13 ayat dalam ayat Al-Baqarah yang pertama. Apa ayatnya? Wa minan nasi may yaqulu amanna wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin, ya. Apa itu? Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan kami beriman kepada hari akhir. Tapi apa kata Allah? Wa ma hum bimu'minin. Tapi mereka tidak termasuk golongan orang-orang yang beriman. Kenapa? Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Kata Allah, tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka sendiri, dan mereka tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang mengatakan beriman kepada Allah, beriman kepada yaumil akhir, kata Allah orang ini enggak beriman. Kenapa? Munafik dia. Ya, sholatnya nipu, ya, zakatnya nipu, sodakohnya nipu. Ini mau menipu. Oh, udah mulai masuk itu ya. Sholat azan subuh. Iya, kita teruskan aja dulu ya, karena kita udah mulai ceramah. Jadi azan subuhnya kita tinggalkan dulu. Nen, nggak usah azan, Nen. Takutnya dia azan, ya kan? Ya. Kenapa mereka seperti itu? Kata Allah, fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka terdapat penyakit. Fazadahumullahu maradha, dan Allah akan tambahkan dengan penyakit yang lainnya. Walahum azabun alimum bima kanu yakjibun, dan bagi mereka siksa yang pedih akibat mereka dulunya berdusta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang munafik ini orang yang hatinya berpenyakit, ya, penyakit hati, ya. Manasikin, apa itu penyakit hati kira-kira ya? Syirik, dengki, adu domba. Nah, ya, ada nyanyian Oma Irama tuh ya, adu domba, mengadu domba. Itu penyakit hati, ya. Maka hati-hati dengan penyakit hati, ya. Syirik, ya. Apa itu syirik? Iri, ya. Syirik beda sama iri. Sama nggak ya? Beda ya. Kalau syirik apa Bang Dadi? Itu menduakan. Oh iya, syirik tanda tak mampu, ya kan? Iya, namanya syirik. Iya, ya. Jadi iri kepengen punya yang lain. Atau penyakit SMS. Apa itu Pak Jajang? Senang melihat orang susah, susah melihat orang seneng. Nah itu SMS tuh, ya. Nggak boleh tetangganya beli motor, kita yang ribet. Ibu beli di motor, dia duit dari mana itu? Padahal nggak ngapa-ngapain. Nah itu namanya SMS tuh. Susah melihat orang seneng, ya. Ngelihat tetangganya bawa kardus, beli kulkas 8 pintu, ujuk, ya kan? Padahal dia mau pindahan, minta kardus sama ucok, ya kan? Sangkanya beli kulkas 8 pintu, ya kan? Iya. Ngelihat tetangganya beli mobil, dia pingsan, nyesek, pingsan mati dia karena ngelihat tetangganya beli. Nah itu namanya susah melihat orang seneng. Tapi kalau tetangganya ketangkep, wah kata juga apa, seneng melihat orang. Ini namanya kata Allah, fi qulubihim maradun fajadahumullahu maradha. Dalam hati mereka terdapat penyakit, maka Allah akan tambahkan dengan penyakit lainnya. Ini adalah ciri-ciri daripada orang yang munafik, ya.
Apalagi cirinya, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, ya, dan ketika dikatakan pada mereka jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi, ya, qalu innama nahnu muslihun, mereka berkata kami orang-orang yang berbuat kebaikan, ya, jangan bumi dirusak, ini pohon-pohon, ya, buat nampung air ditebang-tebangin, buat bikin apa? Buat bikin tanaman singkong, iya, iya. Alhamdulillah berbuahnya Bisa. jagung, iya, ya. Nah nih, ya, jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi, ya. Ketika mereka dikatakan seperti itu, mereka bilang sesungguhnya kami orang-orang yang berbuat kebaikan, ya. Apalagi wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ketika mereka disuruh beriman, ya. Nah, ini kan enaknya silaturahim, ya. Pahala dapat, ya kan? Rezeki dapat, ya kan? Masalah insya Allah teratasi manakala ada masalah, karena ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qila lahum aminu kama amanas sufaha amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha. Dan ketika mereka dikatakan berimanlah kepada Allah, mereka berkata, apakah kami harus beriman seperti orang-orang yang bodoh? Jadi orang-orang yang beriman seperti kita dikatakan oleh orang-orang munafik adalah orang-orang yang bodoh, ya. Ya, dulu waktu saya masih kerja, ya, beli cat, nah ada tukang cat itu, Ramadan, Mi lu puasa? Iya. Nah, itulah bodohnya, ya, orang Islam, ya, disuruh menyiksa diri mau, ya, dia bilang puasa itu menyiksa diri, lapar, haus, ada makanan, ada minuman, nggak mau makan, nggak mau minum, namanya menyiksa diri. Nah itu, ya kan, jadi orang bodoh dia bilangnya, ya. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang dikatakan bodoh oleh orang-orang munafik, ya. Sebagaimana si Isnen, ya, ini Isnen yang Reman nih, ya kan, iya, ya, Isnen yang Reman, ini nyambung lagi nih, ya kan, dia satu hari udah mau Idul Fitri, ya, setelah Idul Fitri si istrinya Tini ngomong gini, ini bukan Tini yang ini, ya, nenek, bukan, ya, bukan, ya kan, kata Tini, bang, ayo bang kita ke rumah Abah, ya kan, kita sowan, dan tar kita cari hari baik, bulan baik. Nah, jadilah dia hari kesananya ke rumah mertuanya hari Jumat. Hari Jumat dia datang ke rumah mertuanya. Udah jam 12 kurang 10. Begitu datang ketemu mertua, mantu datang. Iya. Ayo sekalian sama Abah ikut sholat Jumat. Iya. Ya Pak Eko, ya, disuruh diajakin sholat Jumat. Kata si Reman begini, Abah mohon maaf Pak, baju saya kotor, banyak najis, ya kan, nggak bisa sholat Jumat. Udah jangan pakai alasan, tuh di kamar banyak tuh baju Abah, pakai aja. Nah, Abah mau jalan dulu, si Abahnya jalan ke masjid. Ini si Reman nggak enak sama mertua, dia masuk ke dalam kamarnya mertua, dia cari baju yang paling bagus. Baju mertuanya dicari yang paling bagus, gamis yang keren. Dia pakai tasbih yang segede kedongdong, ya kan? Dia pakai udel-udel, pakai minyak wangi Hajar Aswad. Walah, pokoknya 100 meter udah kecium. Keluar dari rumah Pak Haji, rakyat lihat, Masya Allah tuh ada kiai besar. Pada cium tangan, ya, pada cium tangan itu sama si Reman. Kenapa? Pakaiannya kelihatan casingnya, cium tangan. Pak Kiai, cium tangan, cium tangan. Semua orang yang di jalanan itu cium tangan. Karena udah penuh masjid, dia duduk di belakang kiai dekat beduk. Iya. Kata pengurus masjid, itu ada kiai besar, kenapa kita duduknya di dekat beduk, kayak kan, suruh ke depan. Akhirnya jadilah si Reman duduk di depan di saf pertama. Begitu khotib naik, khotib ngelihat ada ulama besar, ya, bapak-bapak, seharusnya saya yang ceramah, karena hari ini kita kedatangan ulama besar, maka kita persiakan ulama besar kita untuk ceramah. Wah, si Reman suruh ceramah, suruh naik, kan? Weh, mungkin kita gemeteran Reman, ya gue mau ceramah apa nih, kan, ya? Iya, sholat subuh aja gue lupa, ya kan? Apalagi suruh ceramah. Akhirnya berat dia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata jamaah, ini berat banget ya, selalu pasti hebat ya ceramahnya. Si Reman diem aja. Wih, lama nih, pasti hebat dah. Nangis Remannya. Kenapa? Dia nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Sampai nangis dia tuh Reman. Nangis. Wih, sampai nangis nih, belum ceramah udah nangis. Pasti hebat nih. Akhirnya si penceramah si Reman tadi, ketimbang dia malu, di sebelah ada jendela. Ya kan? Udah kabur lewat jendela. Ya kan? Wah, daripada gua malu kan. Wah, kabur dia. Si Remannya. Ini jamaah ngelihat ustadznya, kiai besarnya loncat dari jendela, pada keluar juga kabur, berebutan. Itu masjid tua lagi ya kan ya. Itu tiang masjid kesenggol-senggol. Begitu jamaahnya keluar semua, masjidnya ambruk. Wah, pada semua pada sujud syukur. Alhamdulillah, untung ada ulama besar. Ya, kalau nggak ada pasti kita udah kuruk masih. Masya Allah tuh. Ya, iya. Kenapa? Si Reman mau menipu Allah dan orang-orang yang beriman, ya kan? Makanya disuruh ceramah, Nen. Ya, iya. Gara-gara dia pakai pakaian, ya. Ada juga jamaah musola Alina ya. Gara-gara dia buaya pakai gamis ya kan, pakai peci yang ini, sholat di Al-Ikhlas. Al-Ikhlas kebetulan khotibnya kagak datang ya kan. Langsung celingak-celingok ya kan, DKM. Dilihat, nah ini orang pakai gamis samperin ya kan. Pak, tolong Pak, Bapak jadi khotib. Tuh ada di sini. Kalau jadang sekarang jadi kameramen saya, ya kan. Kemarin di Al-Ikhlas begitu pakai gamis, khotib nggak ada disuruh jadi khotib, ya kan. Gelageban. Besok gue gak mau pakai khotib, nggak mau pakai gamis lagi dah. Iya, ya. Tapi sebetulnya gamis itu dapat menyelamatkan hidup kita. Ya. Kalau orang pakai gamis datang ke bar pasti ditolak, ya kan. Mohon maaf Pak, masjid di sana Pak. Kenapa nggak pantas orang pakai gamis masuk ke dalam bar, ya kan? Ini, jadi Bapak hadirin sekalian, ya, mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka sendiri, ya. Jadi mereka menipu bukan menipu Allah, tapi mereka menipu diri sendiri. Mereka tahu kalau dia sendiri ini Reman, ya kan, cuma karena kepengen sok-sokan aja, ya, dia pakai baju yang bagus, pakai gamis, ya, akhirnya disuruh jadi khotib. Tapi endingnya bagus, ya kan, iya. Jadi semuanya pada bergembira gara-gara ada ulama besar, ya kan. Ayat selanjutnya kata Allah, wa idzal laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatanihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahjiun. Ketika mereka bertemu dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan kami ini orang-orang yang beriman. Tapi begitu mereka berkumpul dengan setan-setan mereka mengatakan tadi kami cuma memperolok-olok saja. Ya, iya, nih nanti ada mau dekat-dekat pilkada atau banyak yang begitu tuh, datang kepada orang beriman, ya kan, pakai peci, pakai sorban, ya kan, saya ini orang beriman, ya kan. Begitu mereka kembali kepada setan-setan mereka, teman-teman mereka, innama nahnu mustahjiun, sesungguhnya kami ini hanya memperolok-olok saja. Ya, jadi Bapak hadirin sekalian, inilah 3 tipe orang Islam. Yang pertama dia beriman kepada Allah, endingnya dia menjadi orang yang mendapat kemenangan. Yang kedua, orang-orang yang ingkar kepada Allah, mereka akan dimasukkan ke dalam azab yang besar. Dan yang ketiga adalah orang-orang munafik, yang mereka akan dimasukkan ke dalam neraka yang sangat pedih, siksa yang pedih. Kita bakal berkaca kepada ayat-ayat ini, di mana kita berada. Sudahkah kita menjadi orang-orang beriman dengan sebenarnya? Ya, apabila orang beriman itu apabila dipanggil nama Allah bergetar hatinya. Ya, artinya begitu Allahu Akbar itu bergetar hatinya. Bagaimana bergetarnya? Dia melangkahkan kakinya dari rumah ke tempat menuju ke masjid atau musola. Itu inamal haqqo, orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Yang kedua tadi, orang yang ingkar, yang sama saja atas mereka, dikasih tahu atau nggak dikasih tahu tetap nggak mau beriman. Yang ketiga, orang munafik yang senantiasa hidupnya penuh dengan kebohongan. Orang ciri orang munafik, manakala dia berkata dusta, manakala dia percaya khianat, kalau dia berjanji
ingkar. Nah, itulah orang-orang yang munafik. Kalau itu ada pada diri kita, maka kita termasuk orang-orang yang munafik. Mudah-mudahan dengan seringnya kita mengikuti ta'lim, insya Allah kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya beriman, insya Allah. Ini yang bisa kita sampaikan pada watawasobil haq pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan berguna khususnya kepada diri Al-Fakir dan kepada jamaah sekalian semuanya, insya Allah. Mari, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mari sama-sama kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.